kita so intelek lah di sini. Ya soal intelek, kadang kita ngawur, kadang kita standar, kadang kita so intelek. Walaupun kadang kalau kita intelek menurut gue Le, dibenci orang. Oh iya. Bener nggak? Sudut pandang manusia itu pasti ketika kita intelek, itu pasti kita kadang dijauhi, dibenci, dicibir, dibully. So intelek lu. Nah, Biasanya. sekarang gitu. Tapi ya terserah lah, kalau kita ngikutin persepsi orang mana setiap manusia, kita nggak bakal bisa memenuhi ekspektasi mereka. Nggak bisa Ben. Itu bakalan menyusahkan kita. Akhirnya kita mau melangkah ya liputi rasa takut, rasa nggak enak, terus nanti serba salah gitu. Setelah merdeka apakah kita rakyat sejahtera? Esensinya kan sejahtera kalau udah mereka, harusnya ya kan, semestinya. Tapi menurut lu, sejahtera nggak? Ada kesenjangan sosial nggak antara yang di atas sana sama yang kita nih yang di bawah, atau yang kita yang di tengah, Makin lebar. atau melebar spektrumnya? Iya, makin signifikan. Iya. Ketimpangan sosial itu. Iya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil nggak sekarang? Setiap manusia ini Butuh pengkajian pasti. Ya itu butuh analisis, butuh ya segala macam lah pokoknya yang terlalu teknis memang ya. Iya iyalah kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ini kita mau ngobrol soal kemerdekaan. Ini kan lagi suasana 17 perayaan ya, 17-an lah, Agustusan lah orang awam bilangnya. Kita ini kan nggak awam kita ini sekarang. Ya kan? Ya. Kita so intelek lah di sini. Ya so intelek, kadang kita ngawur, kadang kita standar, kadang kita so intelek. Walaupun kadang kalau kita intelek menurut gue Le, dibenci orang. Oh iya. Bener nggak? Sudut pandang manusia itu pasti ketika kita intelek, itu pasti kita kadang dijauhi, dibenci, dicibir, dibully. So intelek lu. Nah, Biasanya. sekarang gitu. Tapi ya terserah lah, kalau kita ngikutin persepsi orang mana setiap manusia, kita nggak bakal bisa memenuhi ekspektasi mereka. Nggak bisa Ben. Itu bakalan menyusahkan kita. Akhirnya kita mau melangkah ya liputi rasa takut, rasa nggak enak, terus nanti serba salah gitu. Ya bodo-bodo amat lah selama emang nggak merugikan orang lain. Diupayakan. Ya, benar. Ya mungkin kalau yang pernah lo baca, dan gue juga lihat beberapa cuplikan nih dari buku Stoikisme yang di Indonesia kan, filosofi teres ya kan. Dalam buku itu kan memang lo bilang ya sempat tertarik juga waktu itu, karena memang di konten-konten YouTube juga udah banyak ya kan filosofi teres. Cuman aku belum sempat baca waktu itu kan. Tapi beberapa hari lalu aku baca dari mulai cover di daftar isi nyampe halaman 11, itu udah mencakup kayak wow ya. Ya. Luar biasa. Karena itu kan menghadirkan beberapa narasumber juga dalam itu. Ya kan. Ada Kayak psikolog, ada psikiater, kayak Andri psikosomatis. Itu ya aku ngikutin terus yang di YouTube-nya, karena memang aku juga masuk psikosomatis dulu. Kan gila hebat. Terus menurutku buku itu nerangin kita untuk mengontrol diri, bukan mengontrol orang lain sebenarnya kan. Iya sih. Benar. Ya seperti itu. Nah, ini kan kemerdekaan ini kan banyak bener masyarakat yang merayakan ya. Itu dari mulai karnaval lah, terus lomba-lomba, terus upacara juga kan. Kalau upacara itu udah pasti lah. Nah, yang jadi masalah tuh kalau menurut gue nih ya. Menurut lo? Ya. Jadi karnaval itu kan banyak bener ya pakai kostum-kostum karuan lah. Misalnya kayak cowok pakai daster, kan pakainya wanita tuh. Terus pakai bola-bola apa gitulah yang buat jadi payudara itu. Nah, itu gimana tuh pandangan lu kira-kira soal kayak gitu tuh? Kalau itu kan, kalau gue ngeliat itu sisi pandang budaya tradisi gitu. Itu juga kalau kita lihat impact ke positifnya, menyatukan masyarakat untuk saling kolaborasi kerjasama, karena tujuan manusia kan
gimana caranya untuk bekerja sama, untuk akur, karena manusia itu takut untuk sendiri ya kan, makanya manusia itu membuat kelompok, membuat budaya supaya saling interaksi di situ, untuk saling mengenal, dan itu menurutku nggak masalah, fair lah ya. Cuman kalau yang kedua, kalau kita kaitin Ya. ke hal yang namanya agama, mungkin ada kaidah-kaidah tertentu yang tanda kutip ini nggak boleh loh kalau menyerupai laki-laki ke perempuan ataupun sebaliknya ya kan. Cuma lagi-lagi aku nggak bisa mendikte ini salah, ini benar, ini baik, buruk, aku nggak bisa, karena aku ngeliat dari sudut pandang yang memang netral gitu. Nah gitu sih kalau. Dan menurut lu sendiri, kemerdekaan itu apa sih ya? Kemerdekaan itu kan kalau di KBBI ini kan sama aja kayak kebebasan ya, terus apa namanya, tidak lagi terjajah. Ya kayak gitulah, udah lepas gitu. Jadi ya kurang lebih ya sama aja lah, ngikut aja KBBI, intinya seperti itu. Tapi esensi yang lo tahu dari kemerdekaan itu sendiri gitu, apa sih fungsinya kemerdekaan ya? Ya kita kini merayakan kemerdekaan yang diraih oleh pahlawan waktu 45 itu ya, 1945. Jadi ya kemerdekaan nggak lagi terjajah sama bangsa lain lah. Ya, cuman terjajah sama bangsa sendiri. Ya itu udah bukan apa ya, gimana ya, bingung, masa mau proklamasi lagi. Ya kalau gua mikir gini lah, kemerdekaan itu kan mencetuskan 5 butir Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Oke lah, fair, selesai ya. Masalah manusia mau bertuhan atau enggak ya terserah, urusan dia sama yang Maha Kuasa yang disebut Tuhan ya kan. Ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil nggak sekarang setiap manusia ini? Kita dalam satu lingkup negara loh ya bunyinya ya. Iya. Kalau di masyarakat terserah lah. Adil nggak? Belum kayaknya. Sudut pandang lo adil. Contoh. Ya adil itu kan Merata atau sesuai porsi lah. sesuai porsi. Nah, spektrum porsi nih, itu pengukurannya kayak mana? Ya itu butuh pengkajian pastinya. Ya itu butuh analisis, butuh ya segala macam lah pokoknya yang Terlalu teknis memang ya. Iya iyalah, kita nggak bisa ngukur kalau nggak dikaji. Iya. Itu. Jadi gimana dia dianggap sebagai orang yang miskin ekstrim, kaya, yang mampu gitu-gitu, ya itu butuh pengkajian. Dan ya harus apa, benar-benar dikaji, nggak ABS ya, asal bapak senang laporannya. Ya. Kalau misalnya kayak gitu ya nggak bakalan tercipta keadilan gitu. Sementara kalau melihat dalam negeri Indonesia yang katanya itu kan merdeka, Ya. 1945 dideklarasikan secara diproklamasikan merdeka. Ya. Lalu, Setelah merdeka apakah kita rakyat sejahtera? Esensinya kan sejahtera kalau udah mereka, harusnya ya kan? Semestinya. Tapi menurut lu, sejahtera nggak? Ada kesenjangan sosial nggak antara yang di atas sana sama yang kita nih, yang di bawah, atau yang kita yang di tengah, makin lebar. atau melebar spektrumnya? Iya, makin signifikan. Iya. Ketimpangan sosial itu. Iya. Ya lagi-lagi itu kan gimana ya? Ini butuh pengkajian. Ya. Makanya benar-benar ya harus disesuaikan, kebijakan itu disesuaikan dengan keadaan. Iya. Ya pokoknya gampang sebenarnya ngatur negara itu. Selama kita taatin aturan, udah pasti teratur. Tapi sementara gitu, kita naatin aturan, yang buat aturan siapa? Yang buat aturan manusia. Masih bisa ada kemungkinan nggak diolah sama tangan manusia untuk kepentingan sepihak? Ya pastilah. Ini PR ya kan. Kalau kita lihat dari atas sampai ke bawah, kita ngomongin pajak. Beberapa hari lalu gua dengar ada memang masih tetangga. Apa tuh? Anaknya sekolah, masih udah tingkat atas ya, saya mah bilang. Untuk makannya susah, untuk bensin kulit susah. Tapi bilangnya gini, saya nyisihin uang untuk bayar pajak kendaraan. Supaya apa? Alasannya nggak ketilang. Kalau ketilang nggak ada ongkos untuk ke sekolah. Kalau sampai ketilang, ketakutan terbesar orang itu ya ketilang diangkut motornya. Ya. Ya nggak bisa
sekolah itu anak. Sementara sekolah pun untuk menunjang negara ini loh sebenarnya, kecerdasan bangsa loh. Tapi dari situ kita lihat tuh, masyarakat yang terbilang susah makan taat bayar pajak gitu. Tapi sementara kalau pajak udah terkumpul dalam satu lingkup negara begitu, adil nggak pembagiannya? Balik lagi ke rakyatnya. Ya kalau soal pajak itu sebenarnya juga waduh rumit ya. Nah. Jadi dulu pernah ada kasus besar lah, mega malah. Mega besar apa? Mega Megatron. Oke itulah pokoknya Megatron. mega teras. Iya. Megatrasi guys. Jadi kasus itu menimpa perusahaan Asian Agri yang berapa triliun itu, 2 triliunan apa lebih, lupa sih itulah yang diusut sama wartawan Tempo. Nah penggelapan pajak itu sering dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Jadi rakyat kecil taat bayar pajak, sementara yang berduit ya ngerepin pajak tuh. Itu Tapi ini aneh ya, kenapa semua yang negatif nih gelap ya dibilangnya. Kita kenapa harus bilang terus terang, nggak terus gelap? sementara kan orang kan banyak seneng basa-basinya, pengen kelihatan wow, kayak kita ini buat konten pasti kelihatan pengen wow. Nggak mungkin nggak, karena sejatinya orang kan butuh kelihatan baik, butuh kelihatan asistensinya ya kan. Udah hal manusiawi. Cuman kalau nemen kelewatan lah. Apa itu teman? Nemen itu terlalu. Oh kalau terlalu. Iya, jangan terlalu lah. Itu tadi makanya soal pajak aja udah nggak benar udah pembayaran pajak itu. Sementara itu penghasilan untuk berbagai pemerataan loh. Gimana mau rata sementara dibekep loh. Nah itu dia. Itu baru ngomongin poin kedua. Adil dan beradab ya. Kemanusiaan ini adil, belum adil, gue rasa belum. Dan beradab ya terserah beradab atau enggak, namanya penetrasi setiap wilayah beda-beda ya kan, pendekatannya. Yang ketiga, poin ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Bersatu nggak kita sekarang? Aduh, inilah yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi hanya sekedar pakaian adat. Iya. Katanya Bhinneka. Tapi masih balik lagi kepada sosial yang dianggap paling tinggi kastanya, ada yang dia paling rendah yang dianggap ya namanya manusia, pada lain kan bebas lah ya, terserah ya. Iya berbeda-beda, tapi ya berbeda cuma gimana ya, berbeda tapi nggak bersatu itulah. Kita selalu kayak kisah cintamu dengan si doi. Ayo, Kacau bro. Beda. Kacau bro. Itu sudah Sabar bro. Persatuan juga harus, perjalanannya kan memang harus. Gimana kuncinya nggak sesuai gembok. Sulit bro. Kacau bro. Makanya nggak cocok. Kan itu beda yang dipaksakan, kalau itu nggak bakalan mau diisi. Tapi kadang juga harus dipaksa, memang asik ya. Ada satu hal yang dipaksa, usia hanya lalu bisa dipaksa. Aish, sembari teriak merdeka. Itu kan ketiga apa nih? Kemanusiaan, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Itu yang ketiga. Yang ketiga, yang keempat. Enggak hafal Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh penguasa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat. Iya. Adil nggak? Adil kok adil. Adil nggak? Rakyat yang mana dulu? Nah, kita semua rakyat bro, Indonesia bro, semua rakyat. Cuman ada sesuatu hal, something yang bahaya sih, jelasin bro. Iya. Bahaya sih enggak sebenarnya. Bahaya bagi konten ini, bisa kena komentar yang tidak mengenakan bro. Ya bahaya nggak bahayanya kan tergantung kita ini lah. Iya benar, cuman kan lagi-lagi baliknya ngomongin merdeka, balik lagi ya merdeka kayak gimana gitu loh maksudnya. Merdeka yang seperti apa? Nah kalau
lo sendiri gimana tuh merdekanya di mana pengennya? Kalau merdeka lagi-lagi kan bingung sebenarnya. Tapi kalau kita ngeliat sejarah, ya lagi sejarah kita ngutip dari Albert Einstein. ya enggak Oh, bukan. jauhan bro, terlalu berat, matematis sekali ya. Dari siapa nih? Dari yaudah combine aja lah, Iya, ya kan. boleh. Jadi merdeka itu kan ketika kita memang bisa terlepas dari suatu hal yang memberatkan, ya kan? Termasuk itu. pikiran, perasaan, dogma-dogma sebenarnya. Tapi balik lagi, Apa? tanpa adanya dogma, tanpa adanya doktrin segala macam, kacau dunia ini kan. Sementara di Indonesia kan dibuat kayak undang-undang segala macam ya kan. Ya. Supaya ada aturan, supaya nggak melanggar. Cuman sementara si pembuat dari aturan itu sendiri, fakta ya bro, walaupun kita sama-sama nggak suka, ini faktanya loh, masih banyak pelanggar loh, si pembuat aturan. Bener nggak? Ya. Ya, itu semacam memerdekakan si pembuat, tapi memenjarakan yang Yang dibuat. Yang dibuat. Yang dibuat kan kita. Iya. Dibuat aturan untuk kita. Sementara si pembuat bebas bisa mempermainkan itu, bisa memutarbalikkan hal. Nggak usah jauh-jauh ya. Itulah. Nah itulah paham ya kan. Iya. Iya. Iya, orang guru ngaji saya juga pernah, guru ngaji itu pernah ya bilang begini apa namanya, ya apa orang yang bisa, yang berani melanggar hukum ya orang yang tahu hukum, Orang yang bisa, yang berani orang yang berani melanggar hukum adalah orang si pembuat hukum. yang tahu hukum. Orang yang tahu hukum. Contoh Contoh. kan kita kan melihat misalnya cewek bohai, Cewek bohai. nggak boleh kan sama, itu nanti bakalan apa namanya, ngilangin hafalan gitu. Ya. Terus Fadrul Basor katanya Siap. suruh tundukkan pandangan. Aduh, ada tombol gitu. Ya, ini maaf ya nggak boleh sih tombol, cuma ini kan cuman Analogi. istilah ya, analogi kayak gitulah. Terus yang tahu hukum, ibaratnya tahu aturan, Ya, pelaku. bilang gini, udah diwuduin aja juga hilang itu, diampunin sama Allah. Kita ngeliat Jadi- wudhu aja udah hilang, astagfirullah udah hilang. Diampuni. Jadi perang antar dalil ya kan. Berarti dalil digunakan untuk sesuai kepentingan. itu dia pembenaran. Pembenaran. Aduh, Kobong cuk. Jadi ternyata segala aturan, apa sih tuh, kebakar tikar. segala aturan yang dibuat tuh menurutku itu bakal menjadi penjara untuk Jadi nggak usah ada aturan gitu ya, kayak hewan. orang yang masih diatur. Menurutku itu orang-orang yang belum sadar. Ya. Orang yang masih mengikuti aturan, orang-orang yang gimana? Gacok suara. Orang-orang yang masih Nggak. membutuhkan aturan, padahal orang-orang yang sepenuhnya belum sadar. Oh, Karena gini loh, kenapa kok asal mula dibuat belum sadar. Belum sadar nih. jadi kan pada zaman jahiliyah lah ya. Iya. Kamu nggak boleh kesana dibohongin. Ya biar aja di sana ada hantu, ada harimau, ada apa kayak anak-anak lah. Jangan kesana nanti ada hantu. Ya, Padahal hantu kayak gimana nggak tahu ya. ya nggak tahu, nggak paham aslinya. Tapi ngomong ada hantu, itulah yang jadi penyebab supaya anak nih ada hukuman, ada suatu ketakutan. Itu yang ditanamin masyarakat kan, banyak ketakutan. Pada akhirnya ya takut beneran ketika gede, sulit menghadapi kehidupan, sulit untuk survive ya kan. Itulah yang tertanam pada akhirnya. Iya. Ya. Tapi emang gimana ya, itu udah kultur Ya, dari apa, ketimuran ya, kultur ketimuran. Iya. Masyarakat kita ya termasuk di situ, di dalamnya lah.
makanya ya susah untuk menghapus itu. Ya kadang untuk mengarahkan kita harus ada hukuman. Jadi Apa? ya kadang ya sulit juga gitu loh. Sementara orang kan sebagaimanapun orang dibuat aturan, dia tetap akan melanggar ke sifat aslinya kalau memang dia belum sadar dengan sendirinya sih. Ya makanya sebenarnya yang paling sulit itu merubah mindset. Ya gimana pandangan tentang mindset? Mindset itu ya ribet lah. Emang itu proses Ya dan itu butuh latihan. Nggak bisa apa namanya tanpa aba-aba, tiba-tiba dadakan tahu bulat digoreng dadakan 500-an hangat-hangat. ya Udah penetrasinya diangetin. ujung-ujungnya penetrasinya memang harus lama, karena katanya penetrasinya lama itu bakal enak klimaksnya. Oh gitu ya? Klimaks bahagia mas. Oh, Sama halnya kan kayak kemerdekaan, bertahun-tahun ditunggu-tunggu, akhirnya kenapa kok bisa merdeka? Karena merasa pernah terjajah. Ya, ya nggak gitu cuy. Iya, mungkin gitu lah. Kayaknya sih ya. Ya mungkin. Ya, sudah. Tapi sebenarnya yang gue khawatirin sebenarnya gini, apa ketika masyarakat mewajarkan ya, memaklumi pria berdaster, terus ya pokoknya berdandan ala wanita gitulah, kewanitaan kayak gitu. Ujung-ujungnya nanti berimbas ke generasi muda. Terus muda. Iyalah. Jadi anak-anak bakalan ya mewajarkan juga, ujung-ujungnya mereka ya gimana ya, makin amoral, makin nggak punya moral maksudnya. Oh. Iya, nirahlak, Ya, ya. nggak ada akhlak. Dan pada akhirnya ketika orang nggak punya akhlak pasti akan mengesalkan dan menimbulkan konflik. Iya, kacau, chaos Ya, nantinya chaos. kalau gitu. Padahal 2045 Indonesia katanya Indonesia emas tuh. emas yang seperti apa bro, yang berapa karat? Makanya jadinya kayak Dulu timbulnya bakalan jadi Indonesia cemas nanti. Iyalah, Indonesia kuat semalam ini cok. Indonesia cemas. Indonesia cemas. Iyalah. Ya rakyatnya yang, karena beberapa gua lihat di data 30% masyarakat di Indonesia mengalami depresi, baik ringan, sedang, berat. Ya, Spektrumnya segitu. makanya kita kalau kerja itu apa namanya mencari sosok nasi harus semangat. Ya, Karena stres butuh energi. sudah. Closing statement. Oke, pesan-pesan untuk malam ini apa cok? Pesan-pesan untuk Dari malam luar ini sendiri, adalah kita mesti mati saja merdeka. Merdeka. Hidup terjajah itulah. Makanya kalian bagi yang masih apa namanya ngerasa terjajah, mati aja mendingan. Gitu. Gimana Mas Ben? Ya mati aja nggak apa-apa, selesai lah dunia. Karena setiap manusia itu pasti 8 miliar lebih manusia di bumi yang saat ini hidup, pasti satu jiwa mereka, setiap jiwa merasakan bahwa dialah superior kehidupan, dialah aktor dari kehidupan itu sendiri. Iya. Fakta. Karena kata Ustadz Abdul Somad, Ya. hidup itu kan pasti penuh ujian. Nah kalau nggak mau diuji, ya itu tadi mati. Mati aja loh. Lalu menurut gua merdeka ya wes. Lakuin aja apa yang lo mau, yang lo suka, cuman mesti sesuai dan siap dengan konsekuensi yang lo terima. Iya. Ya, oke. Masih statement. Aman? Kalau nggak siap ya istirahat di tempat. Ya. Sembari ngopi dan Karena hormat ngobrol. gerak. Siap. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke 79 tahun. Menuju Indonesia emas atau menuju Indonesia cemas. Closing statement. Ya udah, gitu Oke, aja. oke. Jadi ini obrolan malam ini sama Mas Ben. Beliau ini adalah orang lewat aja tadi saya panggil. Ya, sepanggil. Sini ngobrol. Kita juga baru ketemu di bus kan? Di bus Ya, Ranau Indah. Ya, Ranau Indah. Yang kemarin itu kan nyemplung jurang. Nah, tapi kita bukan itu. Ah. Iya. Ya. Bukan. 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 Bukan yang nyemplung. Bukan, kita juga bukan Bukan Ranau yang Indah. nyebur. Ah, bukan. Kita Lo siapa? apa kita ini ya? Danau apa? Toba Indah ya. Toba Indah. Indah. Toba Indah kita.
Habis toba indah. Ya, bis. Closing statement yang sangat ciamik sekali, tidak rasional dan tidak masuk akal. Tapi percayalah, suatu hal yang kita hasrati, kita nikmati akan membawa kebaikan bersama dan kebahagiaan. Akan membawa kebahagiaan bersama untuk kamu dan aku. Yo, siap. Siap. Kamu dan aku Siap. menjelma kita. Iya. Kemudian Menjelma mereka, anak-anak kita. sampai pada akhirnya, Apa? Sampai pada akhirnya wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jemaah. Oh, jamaah.